Kamu ini negara Indonesia beruntung banget memiliki undang-undang negara yang kuat melindungi hak atas kepemilikan aset negara yang tertulis di Konstitusi Indonesia Pasal 33. Ini adalah kalimat dari Stephanie Kelton, pakar MMT, Modern Economic Model, di saat via telepon kami berbicara bulan lalu panjang lebar. Dia sesungguhnya sedang mengundang saya untuk peluncuran buku barunya yang akan dibedah di Tokyo Desember tahun ini. Yang saya pun bertanya untuk memastikan maksudnya dengan komentar, "What do you mean by lucky?" Atau apa yang dimaksud dengan beruntung itu? SWF, Sovereign Wealth Fund, bisa berjalan sangat efektif di negara kamu di Indonesia itu. Kemudian kami berbicara lagi lebih dalam lagi untuk menjelaskan SWF yang dia maksud. Bagi saya, mendapatkan pemahaman dia adalah mendapatkan pemahaman sisi yang baru lagi tentang SWF. Sekali lagi, ini adalah pengimplementasian SWF sesuai pasal 33. Caranya bagaimana? Sederhananya begini, kalau kita punya hotel bintang 5, maka tidak perlu repot-repot mengelolanya. Panggil saja Pullman, Grand Hyatt, Westin, atau pengelola hospitality lainnya. Sama dengan kekayaan aset mineral di Indonesia. Jangan kasih swasta apalagi asing untuk memiliki hak atas tanah tersebut. Bahkan mereka bisa menjaminkan aset tersebut untuk mencari pendanaan. Misalnya perusahaan Freeport. Jangan kasih Freeport memiliki aset, tetapi mereka hanya kontraktor penambang saja. Aset Grasberg tadi terbitkan SWF, maka Indonesia dapat billion dollar uangnya. Dan Freeport adalah Hyatt-nya. Dia adalah operator saja. Kita bayar berdasarkan throughput. Begitu keluar produk koper konsentratnya, kita bayar per ton, misalnya X. Selesai sudah. Kalau sekarang mereka menjaminkan aset kita, dapat uang modal, lalu menambang, lalu menjual hasilnya, kita hanya dapat pajak yang kecil dan sebagian saham itu juga kecil. Jadi janganlah buat Freeport itu berkuasa memiliki aset. Dia sekali lagi hanya sebagai penambang kontraktor tambang. Sekali lagi, jadi tambang-tambang di Indonesia semua itu bagaikan hotel operator saja. Semua tambang dikelola badan khusus. Karena itu, saya sejak dulu mengusulkan berdirinya SKK Minerba. Kan di ESDM ada SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Migas. Di Minerba kita buat satu lagi, SKK Minerba, Satuan Kerja Khusus untuk Mineral dan Batubara. SKK itu adalah BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Kekhususannya adalah menerbitkan SWF, Sovereign Wealth Fund, untuk funding. Dan Stephanie Kelton menjelaskan rinci tekniknya, sederhana sekali. Nanti kita bahas di tempat yang lain ya. Kita lanjutkan lagi. Dengan adanya dana terbit SWF tadi, maka pasal 33 kita laksanakan secara benar. Negara memiliki harta dan uang. Kontraktor hanya mengerjakan penambangan. Kalau mereka tidak perform, ya ganti. Sesederhana itu. Jadi kuncinya, tambah nomenklatur di Kementerian ESDM. Buat SKK Minerba. Seperti di zaman Pak Ibnu Sutowo dulu. Pakai SWF Migas. Uangnya untuk membangun Krakatau Steel dan beberapa industri lainnya di tanah air di awal tahun 70-an. Dan kalau SWF ini dipakai, Indonesia nggak ngutang lagi. Jadi saya berharap pemerintah mau menerima usulan video ini. Bener deh, saya kalau dipikir-pikir sering banget ngarep didengar pemerintah. Kasian ya si Sontoloyo ini, ngarepnya kegedean. Kaum nasionalis biasanya dalam otak bawah sadarnya mengatakan apapun yang dilihat akan mengacu pada nation interest, nation threat, nation right, survival of the nation. Misalnya ada sebuah kebijakan. Pejabat yang nasionalis melihat apakah nation haknya terpenuhi terlebih dahulu. Jika terpenuhi, baru rakyatnya. Baru kekayaan alamnya terlindungi nggak? Baru pejabatnya. Baru mikirin global dan negara lain. Demikian juga rakyatnya. Begitu ada kebijakan pemerintah, mereka tidak berpikir dulu saya dapat apa, namun negara dapat apa. Negara, nation, haknya terpenuhi, baru rakyat mendapatkan haknya. Dan perlu diingat berkali-kali, nation itu bukan government, negara itu bukan pemerintah. Pemerintah itu pejabat yang dipercaya oleh rakyat untuk suatu periode tertentu untuk membangun negara dan rakyat. Di dalam membangun, kalau berpikir nasionalis, sekali lagi kita diskusikan, maka yang diutamakan adalah nation. Kalau mereka nasionalis, semuanya untuk negara terlebih dahulu. Misalnya, di dalam mengelola kekayaan alam. Katakan nikel. Nikel kita dikeduk. Pertanyaannya, negara dapatnya apa? Rakyat dapatnya apa? Alamnya tetap terjaga atau brutal mining penambangannya sehingga rusak itu alam sisanya? Maka di dalam perjalanan bernegara kita harus waspada sebagai rakyat. Pejabatnya nasionaliskah atau individualis? Atau melayani suatu kepentingan? Biasanya yang dilayani tentunya yang paling menguntungkan dirinya. Kalau melayani rakyat pasti rakyat diuntungkan. Itu seharusnya. Tetapi apakah
pejabat negara seperti itu? Sebentar, bagaimana kalau kita ke negara tetangga kecil kita di wilayah selatan Pasifik? Hanya sebagai contoh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ingin samakan persepsi kita, wahai kaum nasionalis New Mind. Kita pasti semua setuju. Salah satu kewajiban pengelolaan ESDM adalah sustainable sumber daya alam, bukan eksploitasi secepat-cepatnya seperti sekarang, bukan juga digadaikan seperti sekarang dan diambil uangnya sekarang, tetapi dikelola dengan bijak agar bisa dipakai seoptimum mungkin, sepanjang mungkin dengan keuntungan terbaik, warisan ke anak cucu kita, dan pastikan 1000 tahun lagi negara Indonesia masih ada beserta kekayaan alamnya. Sekarang kita mengambil sebuah pelajaran mengelola sumber daya alam dan sampailah kita ke Nauru. Saya waktu itu ke Nauru, sebuah negara kecil di sisi timur laut wilayah Indonesia. Negara ini ada lucunya. Pesawat terbang kalau mendarat itu jalanan highway-nya, mobil-mobil pada minggir dulu, jadi sangat terbatas sarananya. Runway-nya di-share buat jalanan umum. Negara ini dulu negara kaya, menghasilkan fosfat, pupuk P2O5 dari bahan guanobet dan bahan alam berlimpah tambang lainnya. Kaya sekali negara ini kala zaman keemasan fosfat. Bahkan mau naik pesawat terbang warganya gratis kemana-mana ke seluruh dunia. Semua berkelimpahan sampai suatu hari cadangannya tidak ekonomis lagi untuk ditambang dan bangkrut P2O5 tambang fosfatnya. Devisa negara dari tambang fosfat menjadi nol. Sekarang mereka miskin dan hanya hidup salah satunya membuat diri mereka yaitu negara free tax country seperti British Virgin Island. Namun seberapa besar pendapatannya? Kecil juga. Ditambah wisata masih kecil juga. Apa yang terjadi pada mereka? Kala itu negara pengeruknya adalah Amerika. Bagi Amerika nggak peduli mereka dengan kekayaan alam negara Nauru. Pokoknya sikat aja sampai habis. Ya begitu tidak ekonomis, pindah. Sesederhana itu. Nauru mereka lupa mengelola kekayaan mereka akan sustainability, kekuatan jangka panjang dengan sumber yang dikelola optimum. Sebetulnya bukan untuk menumpuk sekarang dan dihabiskan sekarang. Kalau saja mereka paham yang namanya SWF, Sovereign Wealth Fund, mereka menjaminkan fosfat mereka untuk membangun misalnya Nauru sebagai hub maritim perkapalan ikan selatan Pasifik, negara turis dengan kasino layaknya Monaco misalnya, membangun free tax country lebih cepat, di mana fosfat tadi ketika habis bukan habis hanya mendapatkan pajak saja, namun pokoknya juga dapat. Mereka sudah gantikan kekayaan alam tadi dengan aset produktif lainnya, bukan hanya dapat uang kecil dari pajak buat biaya konsumtif seperti negara tetangga lakukan saat ini ketika anggaran belanja negaranya minus. Kembali ke pengalaman Nauru, begini melihatnya, kalau menggunakan SWF yang benar ala MMT, maka kekayaan alam 100% punya negara. Kalau ditambang kayak sekarang, beda manajemennya karena kekayaan alamnya jadi milik perusahaan asing, negara hanya dapat pajak. Disinilah bedanya SWF MMT versi kita. Sekali lagi, kalau SWF MMT versi kita 100% kekayaan alamnya punya negara, bukan punya perusahaan, dan negara bukan hanya dapat pajak tapi dapat kekayaan alamnya plus pajaknya. Jadi kalau kita melihat kebijakan Nauru 20 tahun yang lalu jadi miskin karena alamnya dijual ke asing dan negaranya hanya dapat pajak, maka jangan sampai kebijakan sekarang di Indonesia seperti Nauru. 1, pejabatnya nggak pinter. 2, rakyatnya nggak ngeh juga kekayaan alam disedot ala Nauru. Karena itu kita bunyi teriak-teriak SWF ala MMT. Selamatkan sumber daya alam agar semua itu untuk kepentingan negara dan rakyat. Kalau nggak kedengeran nih teriaknya, ya mudah-mudahan kita doakan kaum New Mind cepet-cepet dapat posisi. Amin.